Para penggila hewan buas menantang maut. Dan rahasia di balik najisnya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi hasanah pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Dan hasanah hari ini akan mengulas aksi maut pecinta hewan liar. Dan benarkah anjing tidak termasuk najis? Hewan peliharaan menjadi gaya hidup masyarakat modern. Selain untuk kesenangan, hewan-hewan ini dijadikan sahabat setia yang mungkin lebih dipercayai daripada manusia. Dan bagaimana jika hobi para pecinta binatang ini justru menantang maut? Inilah kehidupan liar hewan buas. Disinilah hukum rimba berlaku, yang kuat dialah yang berkuasa. Namun bagaimana ya jika hewan-hewan buas ini justru berkeliaran di dalam rumah? Bagi Riana van Nieuwenhuizen, hewan buas ini tak lagi menakutkan, tapi sudah menjadi anggota keluarganya. Ada 4 citah, 5 singa, dan 2 macan yang tinggal di rumahnya. 11 hewan liar asal Afrika ini diasuhnya sejak kecil. Meski terlihat sudah jinak dan bisa beraksi berfoto bersama, tapi tetap harus hati-hati. Nulari sebagai hewan buas tak bisa hilang. Riana adalah sosok yang peduli dengan keberadaan hewan ini yang nyaris punah. Ia rela keluar dari pekerjaan di Departemen Kehakiman demi memelihara hewan-hewan buas ini. Dan setelah dewasa, hewan-hewan liar ini akan dilepaskan ke alam bebas. Hobi serupa juga dilakukan oleh pasangan suami istri asal California, Amerika Serikat, Paul Pondella dan Colette Duval. Mereka menjadikan serigala sebagai hewan peliharaan di rumah. Ada 10 serigala Alaska yang berkeliaran di rumahnya. Hobi ini bermula saat Paul berusaha menyelamatkan seekor induk serigala Habrida Alaska yang kemudian dinamainya Shadow. Sejak itulah Shadow menjadi bagian dari anggota keluarganya. Serigala betina yang bernama Shadow ini kemudian dikembangbiakan dengan seekor anjing lokal. Mereka juga menambah koleksi hewan buasnya dengan sepasang serigala Alaska untuk memperoleh keturunan serigala yang asli. Paul dan istrinya berusaha melatih hewan buas ini agar tidak menjadi predator yang berbahaya, tetapi berubah menjadi jinak. Tak heran, serigala-serigala ini lebih senang bermalas-malasan tidur di sofa atau bermain layaknya anjing yang lucu. Berawal dari ini pula, pasangan suami istri ini mendirikan Shadow Foundation untuk mengajarkan anak-anak tentang keunikan serigala, sejarah dan mitos yang berkaitan dengan serigala. Tak seperti yang digambarkan dalam film-film, serigala adalah hewan buas yang siap memangsa manusia. Bahkan serigala selalu diidentikan dengan simbol kejahatan dan simbol setan. Serigala, termasuk keluarga Canidae, berkerabat dengan anjing. Konon anjing yang dipelihara oleh manusia saat ini diperkirakan merupakan keturunan serigala. Serigala bukannya hewan penyendiri, tapi hewan berkelompok. Hewan ini suka melolong untuk memanggil sesama serigala. Karena penciuman yang tajam bisa mencium bau dari jarak 1 mil, maka serigala merupakan hewan pemburu yang jitu. Penggemar hewan buas yang satu ini lebih nekat lagi. Mungkin Anda pernah melihat aksi harimau di kebun binatang dengan pawangnya. Tapi yang ini beda. Kevin Richardson biasa berinteraksi dengan hewan liar langsung di hutan Afrika. Berbagai aksi menegangkan saat menaklukkan hewan liar ini didokumentasikan dalam berbagai film dokumenter hingga ia dijuluki sebagai The Real Lion Whisperer. Penjinak hewan buas lainnya yang terkenal adalah Dave Salmoni. Pria asal Kanada ini sering tampil di acara televisi Animal Planet dan Discovery Channel beraksi dengan binatang-binatang buas Afrika.
Tanpa senjata tajam atau senjata api, bahkan dengan hanya bersenjatakan tongkat dan botol penyemprot mata, ia nekat mendekati singa liar di Afrika. Wow! Hobi binatang buas dijalani Dave sejak tahun 2000. Ia meninggalkan negaranya Kanada, kemudian menetap di Afrika. Di sanalah ia mulai belajar menjadi pawang, belajar mendekati hewan liar seperti singa, harimau, dan jaguar. Pada tahun 2003, salah satu aksinya didokumentasikan dalam film dokumenternya berjudul Living with the Tiger. Sejak itulah, ia menjadi terkenal di dunia sebagai pawang binatang buas. Mungkin Anda kenal dengan Steve Irwin. Pawang hewan buas asal Australia ini dikenal sebagai penakluk buaya dan ular. Namun, ia tewas secara tragis pada 4 September 2006 ketika seekor ikan pari menusuk dada dan jantungnya. Saat itu, ia tengah melakukan syuting untuk sebuah fragmen dokumentasi untuk acara televisi putrinya. Ular termasuk binatang reptil yang banyak dipelihara. Banyak orang mengira semua ular berbahaya bagi manusia. Tidak seluruh spesies ular berbisa loh. Ternyata hanya 20% saja spesies ular yang berbisa. Karena itulah, terutama di perkotaan, banyak yang menggemari ular sebagai hewan peliharaan. Selain unik dan terkesan ekstrim, ular juga terlihat eksotik dengan kombinasi warnanya. Hobi memelihara hewan reptil ini makin berkembang seiring dengan munculnya berbagai komunitas penghobi ular. Ular meskipun dianggap hewan liar, tapi bisa berubah jinak jika kita sering berinteraksi secara intensif. Biasanya, ular jenis piton dan boa merupakan ular yang mudah beradaptasi dan berinteraksi. Ular dibekali naluri dan insting bertahan diri. Jika mereka terancam, ular akan bereaksi menggigit. Piton Molorus albino termasuk jenis ular yang banyak dipelihara. Ular ini digemari karena warnanya yang cerah dan unik. Habitat ular ini berada di hutan tropis dan bisa hidup hingga 25 tahun. Panjangnya bisa mencapai 540 cm dengan berat 100 kg lebih. Ular dengan panjang 1 meter biasa dijual lebih dari 3 juta rupiah. Ada lagi piton jenis Colubrid albino red snake. Ular jenis tropis ini dengan panjang 50 cm biasanya dijual sekitar 1,5 juta rupiah. Hewan-hewan liar eksotik ini banyak diperjualbelikan secara ilegal. Sayangnya, setelah dipelihara, banyak orang yang tidak memahami bagaimana memelihara hewan liar ini. Menurut laporan dari Centers for Disease Control, lebih dari 70.000 orang terjangkiti penyakit salmonella setiap tahun akibat kontak dengan hewan peliharaan seperti reptil dan amfibi. Oleh karena itu, anak-anak disarankan untuk menjauhi hewan buas karena banyak penyakit yang menular seperti herpes B, rabies, cacar monyet, dan chlamydiosis yang mengganggu saluran pernafasan. Memelihara hewan liar bukan perkara mudah. Selain biayanya mahal, juga harus diperhatikan kesehatannya, sehingga tidak berakibat fatal bagi pemiliknya. Anjing termasuk hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Ada banyak alasan kenapa anjing begitu disukai. Selain bentuk yang unik, juga hewan ini lebih mudah dilatih sebagai teman bermain, juga menjadi anjing penjaga rumah. Anjing juga dimanfaatkan oleh kepolisian untuk melacak penjahat. Nah, inilah beberapa contoh anjing unik di dunia. Chihuahua adalah jenis anjing terkecil di dunia. Nama ini diambil dari nama kota di Meksiko. Jenis anjing memiliki 2 tipe, berbulu panjang dan berbulu halus. Ada lagi yang bentuknya lucu. Anjing berbulu keriting ini sering dikonteskan karena bulunya yang panjang dan mudah dipotong sesuai selera. Kalau jenis anjing ini termasuk anjing galak, bulldog. Ini salah satu anjing ras tertua di dunia yang berasal dari Inggris. Makanya sering disebut juga English Bulldog. Karena anjing ini agresif dan tangguh sebagai dipelihara sebagai anjing adu atau petarung. Karena itu sering dijadikan lambang keberanian dan ketangguhan. Tapi meski tampaknya menyeramkan, tapi setelah dilatih, Bulldog bisa menjadi sahabat baik dan setia loh di rumah. Ada lagi jenis anjing agresif dan lincah yaitu boxer. Sedangkan untuk jenis anjing penjaga biasanya dipilih Doberman Pinschers yang bobotnya bisa mencapai 90 kg. Anjing ini terkenal karena kewaspadaan, kecerdasan, dan kesetiaannya. Rottweilers yang bobotnya lebih dari 100 kg juga banyak digunakan sebagai anjing penjaga. German Shepherds termasuk anjing cerdas yang banyak digunakan oleh kepolisian sebagai anjing pelacak.
Anjing tak lepas dari kehidupan sejumlah presiden di Amerika Serikat. Mulai dari presiden pertama George Washington hingga Presiden Barack Obama memiliki hewan peliharaan anjing yang turut tinggal di gedung kepresidenan White House. Presiden AS ke-32 Franklin D. Roosevelt terkenal sebagai pecinta hewan. Ia memiliki hewan peliharaan mulai dari anjing, kucing, kuda poni, babi, marmut, hingga ayam. Namun pemegang rekor Presiden Amerika Serikat yang paling banyak memboyong hewan peliharaan adalah Presiden AS ke-30 Calvin Coolidge. Sementara Presiden Barack Obama hanya memiliki seekor anjing bernama Boyang yang diboyong ke Gedung Putih. Anjing inilah yang sering menjadi teman bermain kedua putri Obama. Obama rupanya mengikuti seniornya Bill Clinton yang juga hanya memiliki satu ekor anjing jenis Labrador yang dinamai Buddy. Inilah anjing yang selalu menemani Clinton saat ditinggali Hillary karena menjalani tugas negara sebagai Menteri Luar Negeri AS. Bagi sebagian orang, anjing menjadi lambang kesetiaan. Mungkin Anda pernah mendengar kisah Hachinko, kisah persahabatan antara seekor anjing dan manusia. Kisah nyata yang terjadi di Jepang ini sempat diangkat ke layar lebar dengan pemeran utama Richard Gere. Richard Gere yang memerankan tokoh Parker Wilson bertemu dengan anjing terlantar saat ia pulang kerja. Karena tak menemukan siapa pemilik anjing ini, akhirnya ia memeliharanya. Anjing yang dinamai Hachinko ini selalu setia mengantar Parker ke stasiun dan setiap sore ia menjemputnya. Namun suatu ketika Parker tak kembali ke stasiun itu karena di perjalanan meninggal. Hachinko yang tak tahu kalau majikannya meninggal selalu setia setiap sore menunggu di stasiun. 9 tahun berlalu, Hachinko selalu datang ke stasiun untuk menjemput majikannya, hingga Hachinko pun meninggal. Karena terinspirasi dengan kesetiaan sang anjing, warga kota pun akhirnya mendirikan patung Hachinko di stasiun kota itu. Kisah kesetiaan anjing juga diceritakan dalam kisah Ashabul Kahfi. Beberapa pemuda yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala berusaha mempertahankan keimanannya. Untuk mempertahankan keimanannya, mereka lari dari kejaran Raja Lalim bernama Raja Dikyanus. Para pemuda ini ditemani seekor anjing dan setiba di sebuah gua, mereka bersembunyi di dalam gua hingga tertidur dalam gua selama 309 tahun. Seperti dikisahkan dalam surat Al-Kahfi, mereka berkata, jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing mereka, dan setengahnya berkata, bilangan mereka 5 orang, dan keenamnya ialah anjing mereka. Sebagai terkaan akan sesuatu yang tidak diketahui, dan setengahnya yang lain berkata, bilangan mereka 7 orang, dan yang kedelapan anjing mereka. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا Apakah kisah pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya sebagai isyarat bahwa umat Islam boleh memelihara anjing? Dalam hukum Islam, anjing termasuk najis mughalazoh atau najis berat. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika seekor anjing menjilat bejana salah satu daripada kamu sekalian, maka hendaknya kamu menuangkan bejana itu, kemudian membasuhnya 7 kali. Dalam hadis lain disebutkan di antara 7 basuhan itu dibasuh dengan tanah 1 kali. Namun ada fatwa yang kontroversial yang dikeluarkan Syekh Al-Azhar Mahmud Saltut pada tahun 1962. Ia berpendapat bahwa anjing tidak termasuk najis baik air liurnya maupun keringatnya selama anjing itu masih hidup. Jadi jika anjing itu disentuh oleh manusia atau duduk di atas sofa, tidak menyebabkan najis.
Fatwa ini seirama dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan anjing itu tidak najis, baik air liurnya maupun tubuhnya. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membasuh hewan yang ditangkap oleh anjing. Ijtihad ini berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama lain. Misalnya Imam Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat yang najis hanyalah air liur, sedangkan bulu dan tubuhnya suci. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bukan hanya air liurnya saja yang najis, tapi seluruh tubuh anjing hukumnya najis. Imam Syafi'i berargumen, tidak mungkin hanya air liurnya yang najis, sedangkan sumber air liur itu, yaitu badannya anjing, tidak termasuk najis. Jika semua badan anjing najis, lalu haramkah memelihara anjing? Bagaimana jika anjing itu dimanfaatkan, misalnya sebagai anjing penjaga atau anjing berburu? Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing berburu, anjing penjaga ladang, maka amalnya setiap hari akan dikurangi 1 kirot. 1 kirot disamakan dengan gunung Uhud. Duh, alangkah ruginya kita. Pada masa Rasulullah, bangsa Arab biasa menggunakan anjing untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Kebiasaan bangsa Arab ini tak semuanya menyalahi syariat Islam. Al-Quran memberi panduan seperti dijelaskan dalam surat Al-Maidah. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Nah, inilah syariat yang membolehkan memelihara anjing untuk kepentingan berburu atau sebagai penjaga ladang atau penjaga ternak. Namun, saat ini anjing lebih banyak dibiarkan masuk ke dalam rumah, berinteraksi dan bermain dengan pemiliknya. Bagi umat Islam yang meyakini anjing itu najis, tentu akan mengganggu kesuciannya. Apalagi Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar dari makhluk bernyawa. Hadis ini berawal seperti diriwayatkan Siti Aisyah, suatu ketika malaikat Jibril berjanji kepada Nabi Muhammad untuk menemuinya pada suatu waktu yang telah ditentukan. Namun sampai waktu tertentu itu, malaikat Jibril tidak datang juga. Kemudian Rasulullah berkata, tidak pernah Allah dan malaikat utusannya mengingkari janjinya. Setelah itu Rasulullah melihat ada seekor anak anjing berada di bawah meja dan berkata kepada Aisyah, Aisyah, kapan anjing ini masuk ke sini? Aisyah menjawab, saya tidak tahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta Aisyah untuk mengeluarkan anjing itu. Tidak lama setelah dikeluarkan, malaikat Jibril datang. Ya Jibril, engkau berjanji kepadaku untuk datang dan aku telah menantikan kedatanganmu. Tapi engkau tidak juga datang di waktu yang telah ditentukan. Malaikat Jibril pun menjawab, di dalam rumahmu ada anjing dan itulah yang menghalangi saya untuk masuk. Kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Tidak ada satupun syariat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya kecuali ada hikmah dan manfaat bagi manusia. Air liur anjing termasuk najis karena berbahaya bagi kesehatan. Meskipun anjing dipelihara dengan cara yang bersih dan sehat, juga diberi makanan yang sehat pula. Berdasarkan laporan Persatuan Dokter Anak di Munich, Jerman, air liur anjing mengandung berbagai kuman. Resiko tertular penyakit akan lebih besar jika terkena gigitan anjing. Karena gigitan anjing menjadi jalan masuk bagi kuman-kuman berbahaya. Bahaya anjing tidak hanya pada air liurnya. Menurut Thomas Vendel, seorang dokter anak yang juga peneliti dari Universitas Munich, memelihara anjing meningkatkan resiko kanker payudara lebih besar resikonya daripada memelihara kucing.
Hampir 80% penderita kanker payudara diakibatkan sering bercanda dengan anjing seperti memeluk, mencium, dan memandikannya. Di Norwegia, lebih dari 50% pemilik anjing menderita kanker yang disebabkan oleh virus yang sama, yaitu mammary tumor virus. Inilah hikmah di balik najisnya anjing. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW sempat diundang oleh tetangganya, kemudian mendatanginya. Tapi suatu saat Rasulullah diundang oleh tetangga lain, namun tidak mendatanginya. Saat ditanya, Rasulullah menjawab, di rumah kedua ada anjing, sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu tidak najis. Tak ada ketentuan binatang apa saja yang dilarang untuk dipelihara, kecuali anjing seperti yang dijelaskan dalam berbagai hadis. Rasulullah membolehkan untuk memelihara anjing hanya sebagai hewan untuk berburu dan penjaga. Sementara Rasulullah membolehkan untuk memelihara kucing karena kucing bukan termasuk hewan yang dinajiskan. Selain anjing, kucing juga termasuk hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Konon, kucing sudah berbaur dengan kehidupan ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan pada zaman Mesir kuno, kucing dipuja sebagai dewa. Kucing juga ditakuti karena berhubungan dengan para penyihir. Karena itu, pada abad pertengahan, kucing dibunuh dan dibakar. Inilah yang menyebabkan wabah Black Death atau penyakit pes berkembang pesat di Eropa pada abad ke-14. Karena populasi kucing menurun, sedangkan jumlah tikus pembawa penyakit pes meningkat. Saat ini, nasib sebagian kucing berbeda, terutama kucing-kucing ras. Kucing jenis ini sangat populer karena unik dan eksotik. Dan demi kecintaan terhadap kucing, orang pun rela mengeluarkan biaya yang besar agar kucing peliharaannya tampil cantik dan bersih. Bahkan, kucing begitu diistimewakan karena sering menjadi juara kontes. Subhanallah. Apapun dilakukan untuk meraih kepuasan dan kesenangan. Sedikitnya Rp1 juta dibutuhkan untuk memelihara seekor kucing ras. Kucing eksotik ini tak sembarang makan loh. Dan setidaknya sebulan 2 kali biasa di-grooming untuk kecantikan dan kesehatannya. Kucing dan hewan peliharaan lainnya boleh saja hidup dengan perlakuan istimewa. Ajaran Islam melarang kita hidup berlebih-lebihan dan mubazir. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dalam surat Al-Furqan, orang-orang yang disebut hamba Allah adalah mereka apabila membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan mereka di antara yang demikian. Bagaimanakah jika nasib anak manusia di negeri ini masih banyak yang hidup terlantar? Apakah manusia tak lagi berharga dibanding hewan peliharaan? Sungguh ironis. Nauzubillah min zalik. Jika saja biaya untuk merawat hewan peliharaan itu dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak terlantar, tentu wajah negeri ini akan lebih baik. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.